Bang! Suara keras datang dari cakar naga Wang Xian. Energi gelap melonjak dan aura kekerasan memenuhi radius puluhan kilometer. Seorang Master Iblis telah menghilang begitu saja. Apa? Gunakan semua kekuatanmu. Ekspresi 6 Master Iblis di sekitarnya berubah drastis ketika mereka melihat kematian Master Iblis pedang panjang berwarna darah. Master Iblis berkepala dua segera meraung keras. Menyerang. Jika kita tidak bisa membunuh seseorang dengan level yang sama, bahkan jika kita bergandengan tangan, kita bisa bunuh diri. Membunuh. Master Iblis yang ditutupi jubah hitam dengan sabit di tangannya mengeluarkan raungan dingin dan menyeramkan. Tubuhnya bergetar, dan jubah hitamnya menghilang, memperlihatkan tubuh pucatnya. Ada tato dewa kematian di tubuhnya. Mendidihkan. Dia meraung, dan kegelapan melonjak, menyebabkan tubuhnya mengembang dengan cepat. Energi kegelapan menutupi dirinya, dan energi material membuatnya menjadi berukuran 500 meter. Seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan, dan sabit sepanjang 7 hingga 800 meter muncul di tangannya, seolah kematian telah turun. Keke, keluarkan semua kekuatanmu. Tubuh Raja Iblis berkepala dua bergetar, dan bayangan iblis berkepala dua muncul di belakangnya. Taring bermulut hijau, 2 kepala mengerikan, 6 lengan. Bayangan iblis berkepala dua muncul di belakangnya, berukuran ribuan meter, menatap Wang Xian dengan dingin. Aku tidak percaya bahwa bahkan pasukan kelas 1 pun takut dengan kota iblis kuno kita yang megah. Kita tidak bisa membunuh orang dengan level yang sama. Jie, pikir aku Raja Iblis Langit yang kejam, 3000 tahun untuk membunuh jutaan makhluk hidup, semua orang takut padaku, hari ini jika aku tidak membunuhmu, aku akan bunuh diri. Raungan marah terdengar dari samping. Master Iblis dari kota iblis kuno semuanya adalah tokoh legendaris di wilayah yang luas. Mereka tidak seperti kekuatan super kelas 1 yang memiliki sumber daya dan latar belakang yang kuat. Mereka mengandalkan darah segar dan mayat untuk melangkah ke jalur Master Iblis. Setiap Master Iblis adalah eksistensi yang membuat orang gelisah. Sekarang, makhluk tak dikenal telah mendatangi mereka dan menghancurkan kota setan kuno. Namun, dia ingin membunuh mereka. Jika kabar ini keluar, semua orang di dunia akan menertawakannya. Siapa Master Iblis itu? Semua Master Iblis sangat marah. Mereka melepaskan kekuatan terkuat mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Niat membunuh yang melonjak menyebabkan seluruh langit berubah warna. Pertempuran sesungguhnya telah dimulai. Iblis berkepala dua menyerang Wang Xian. Raja Iblis, yang seperti Grim Reaper, juga menyerang ke depan. Raja Iblis, yang melayang di atas tengkorak besar, juga menyerang ke depan. Mengaum. Wang Xian melayang di langit di atas reruntuhan kota iblis kuno. Dia melambaikan cakar naganya dan menggambar 9 bayangan hitam saat dia menyerang mereka. 1 lawan 6. His, dari 7 Master Iblis, 1 telah terbunuh. 6 sisanya masih menakutkan seperti biasanya. Mereka lebih dari menakutkan. Sebagai iblis, mereka akan melakukan apapun untuk mengejar kekuatan. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku cocok untuk seorang Demon Master. Beberapa tetua dari klan He melihat pertempuran yang menghancurkan bumi ini dengan kaget. Suara pertempuran di sini bisa terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer. Meskipun ada lebih sedikit manusia di sekitar kota iblis kuno, masih ada beberapa manusia yang melihat ke arah mereka dengan ekspresi bingung. Beberapa yang lebih berani bergegas mendekat. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan brutal terdengar sekali lagi. Tubuh Wang Xian melambai-lambaikan cakar naganya saat dia bertarung dengan 6 Raja Iblis. Menghadapi 6 eksistensi pada level yang sama, Wang Xian, yang sepenuhnya diselimuti kegelapan, tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Di hatinya, dia bisa merasakan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya ditransmisikan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi tak berujung. Namun, dibandingkan dengan energi dari 5 elemen, kekuatan ofensif dari kekuatan kegelapan jauh lebih lemah. Jika bukan karena dukungan dari jantung cahaya dan kegelapan, Wang Xian pasti bukan lawan mereka. Meski begitu, dia tidak bisa menghancurkan mereka sekarang. Namun, kemampuan pemulihannya dan kekuatan kegelapan sangat menentang surga. Sabit itu menebas tubuhnya, meninggalkan bekas luka berdarah sepanjang 50 meter dengan kedalaman 2 hingga 3 meter. Namun, dalam waktu kurang dari 10 detik, langit pulih dengan cepat di bawah energi gelap. Setelah itu, Wang Xian sekali lagi bertarung dengan penuh semangat melawan 6 Raja Iblis. Masing-masing dari 6 Raja Iblis telah mengalami ribuan tahun pertempuran. Pengalaman tempur mereka sangat menakutkan. Saat mereka bergabung,
bahkan Wang Xian tidak akan bisa membunuh mereka. Waktu berlalu perlahan saat mereka bertarung. Suara gemuruh terus menyebar ke segala arah. Bulan menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang terang menyinari tanah, mencerminkan pemandangan pertempuran yang mengerikan. Sungguh kemampuan pemulihan yang menakutkan. Jika ini terus berlanjut, kita akan kelelahan sampai mati olehnya. Pertempuran berlangsung selama 2 jam penuh. Kelompok Demon Master menggunakan idola Dharma mereka untuk kedua kalinya, tetapi mereka masih tidak dapat membunuh Wang Xian. Ini membuat mereka semua sangat malu. Pertempuran terus-menerus selama 2 jam juga membuat salah satu Master Iblis berkeringat dingin. Dia meraung dengan ekspresi malu. Membunuh. Saya tidak percaya dia bisa pulih dari lukanya tanpa menggunakan energi kegelapan. Terus bunuh. Ekspresi Raja Iblis berkepala 2 juga menjadi serius. 2 jam yang lalu, Raja Iblis yang sombong dan sulit diatur tidak terlihat terlalu baik saat ini. Setelah 2 jam pertempuran sengit, semua jenis kemampuan ilahi dan gambar Dharma terus-menerus menyerang. Bahkan mereka merasa lelah. Pertempuran berlanjut. Setelah setengah jam, wajah para Raja Iblis menjadi semakin tidak sedap dipandang. Negeri naga di telapak tangan. Naga memimpin dunia. Gerbang naga iblis surgawi. Rantai skala setan. Batu kilangan kegelapan. Pada saat ini, energi kegelapan yang sangat murni melonjak ke dalam hati Wang Xian, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Mata naga hitam pekatnya menyapu 6 Raja Iblis dan mengeluarkan raungan keras. Tubuhnya berkembang pesat. Gerbang naga muncul dan rantai skala iblis bergetar. Di atasnya, ada batu kilangan hitam pekat. Apa, dia masih memiliki begitu banyak bentuk pelepasan energi Dharma? Pada saat ini, ketika Wang Xian melepaskan semua serangan terkuatnya, 6 Master Iblis di sekitarnya benar-benar panik. Kurang dari 10% energi dalam tubuh mereka tersisa. Sekarang, makhluk aneh itu sepertinya sedang berada di puncaknya. Berlari. Mata Master Iblis berkepala 2 itu mengungkapkan sedikit kepanikan. Kedua kepala itu saling memandang, dan tanpa ragu, mereka langsung terbang ke langit. Apa, Master Iblis berkepala 2, apa yang kamu lakukan? 5 Master Iblis lainnya panik saat melihat Master Iblis berkepala 2 melarikan diri. Mereka mengertakkan gigi dan melarikan diri ke kejauhan. Bisakah kita melarikan diri? Saya telah memberikan penghormatan kepada semua jiwa makhluk hidup di kota iblis kuno Anda. Wang Xian melompat dan rantai skala iblis membubung ke langit, membungkus Raja Iblis berkepala 2. Kepala raksasanya terbuka lebar dan melahap Raja Iblis berkepala 2. Sialan, enyahlah. Raja Iblis berkepala 2 berteriak ketakutan. Aliran energi melesat ke mulut naga untuk menyerang. Namun, mereka hanya mampu melawan Wang Xian dalam pertarungan 6 lawan 1. Sekarang dia telah melarikan diri, 5 Raja Iblis lainnya berpencar. Bagaimana dia bisa cocok untuknya sendirian? Di bawah sinar bulan, orang bisa melihat kepala naga raksasa mengangkat kepalanya dan melahap Raja Iblis berkepala 2 di langit. Bright Moon ada di langit. Dari jauh, orang bisa melihat kepala naga besar langsung menuju sosok manusia. Seperti iblis di jurang, ia tiba-tiba membuka mulutnya untuk melahap segalanya. Raja Iblis berkepala 2 tampak sangat kecil di depan mulut naga besar. Itu benar-benar dimakan dengan mudah. Setelah itu, tidak ada suara sama sekali. Mengaum. Setelah menelan Raja Iblis berkepala 2, Wang Xian meraung marah. Rantai sisik iblis di tangannya mulai melilit para Raja Iblis. The Darkness Millstone berputar dan menuju ke arah 2 Demon Lord. Sementara itu, gerbang naga iblis surgawi mulai memblokir rute pelarian para Raja Iblis. Sialan Raja Iblis berkepala 2. Jika kita kabur bersama, kita masih punya kesempatan. Sekarang, Raja Iblis yang memegang sabit di tangannya meraung dengan ekspresi muram saat dia berjuang untuk belitan rantai sisik iblis. Namun, mereka telah bertarung selama hampir 3 jam dan kekuatan mereka kurang dari 30% dari puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, mereka benar-benar ditekan oleh Wang Xian. Mulut naga besar itu seperti jurang maut saat melahap Raja Iblis satu persatu. Ah, saya tidak berdamai, saya tidak berdamai. Hanya karena seorang wanita, kamu ingin menghancurkan semua orang di kota iblis kuno kita. Kamu adalah iblis, kamu adalah iblis. Serangkaian raungan marah dan marah terdengar. Meskipun mereka semua adalah Raja Iblis, dibandingkan dengan makhluk gila di depan mereka ini, mereka tiba-tiba merasa masih kurang. Di depan makhluk mengerikan ini, mereka tidak layak menjadi iblis. Seperti kata pepatah, jika Wang Xian menjadi iblis, tidak akan ada iblis di dunia ini.
Kota iblis kuno yang paling menakutkan di seluruh wilayah yang luas dikenal sebagai tanah iblis oleh orang-orang di luar, sedangkan orang-orang di dalam dikenal sebagai setan. Hanya dalam beberapa jam, semuanya terbunuh. Banyak dari mereka dimakan oleh makhluk mengerikan itu. Ah! Jeritan sengsara terdengar satu demi satu. Mereka dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan, dan mereka terus menelepon selama beberapa menit berikutnya. Bersamaan dengan jeritan terakhir, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara dalam radius 100 km. Seluruh kota iblis kuno telah berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada satu makhluk pun yang masih hidup. Menyedihkan, sengsara, sengsara. Ini benar-benar pembantaian kota, pembantaian yang akan menghancurkan segalanya. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, raungan keras keluar dari mulut Wang Xian. Suara itu berjalan jauh, jauh sekali. Orang bisa mendengarnya dari ribuan mil jauhnya atau bahkan lebih jauh lagi. Setelah raungan, Wang Xian terdiam. Tubuhnya langsung mendarat di tengah reruntuhan. Matanya sedalam jurang. Dia memindai sekelilingnya dan perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat lokasi jantungnya. His, tidak ada satupun yang selamat. Tidak ada satupun yang selamat. Ini adalah kota iblis kuno. Itu selalu menjadi penjahat kota iblis kuno yang memusnahkan faksi dan keluarga lain. Hari ini, seseorang benar-benar memusnahkan kota iblis kuno. Ini terlalu menakutkan. Saya tidak pernah menyangka Tuan Muda Wang benar-benar menakutkan ini. Hati setiap orang dari klan He bergetar. Mereka adalah anggota inti dari klan He, eselon atas dari klan He, dan eselon atas dari faksi kelas 1. Meski begitu, melihat kota iblis kuno dihancurkan dengan mata kepala sendiri, mereka sangat terkejut. Ini terutama terjadi ketika 7 Raja Iblis terbunuh di tempat. Pernah ada kekuatan kelas 1 yang ingin menghancurkan kota iblis kuno. Pada akhirnya, ketika ahli bela diri kekosongan peringkat 8 itu baru saja tiba, kelompok Raja Iblis langsung melarikan diri jauh. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika mereka berani menghancurkan kota iblis kuno mereka, mereka akan mengubah wilayah mereka menjadi tempat berdarah. Sejak saat itu, karena takut, pasukan kelas 1 itu tidak berani bergerak. Begitu mereka menghadapi musuh yang kuat, Raja Iblis akan segera melarikan diri. Akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Namun, mereka tidak menyangka akan menghadapi keberadaan yang menakutkan di level yang sama. Kepala klan dia menghela nafas sedikit. Kota iblis kuno dan kelompok Raja Iblis yang mengguncang wilayah luas dihancurkan. Setelah hari ini, seluruh wilayah yang luas pasti akan terkejut. Kakak Wang Xian, bagaimana? He Yuan memandang Wang Xian yang telah berubah menjadi naga dari jauh. Dia menghela napas lega dan menatapnya dengan mata berkedip-kedip. Jika kalian tidak mengatakannya, aku tidak percaya ini hanya seorang pemuda berusia 20-an. Pria muda ini benar-benar monster. Di masa depan, Yuan bertemanlah dengannya. Tetua berambut putih itu berkata perlahan kepada He Yuan. Itu patriark. He Yuan menganggukkan kepalanya. Lin Yaoyao dan Dia Sui King, yang berada di samping, menatapnya dengan mata berbinar. Mereka berseru dalam hati. Jika dia tidak jatuh dalam 10 tahun, dia pasti akan menjadi legenda. Cahaya bulan menyinari tubuh naga iblis sepanjang 100 meter itu. Hati tirani Wang Xian menjadi sangat tenang. Hahaha, yang aku cari untuk yang kegelapan adalah hidup abadi dalam kegelapan dan hidup abadi dalam pembantaian. Pada saat ini, suara tirani datang dari hatinya sekali lagi. Emosi yang baru saja ditenangkan Wang Xian menjadi mudah tersinggung lagi, menyebabkan dia memiliki keinginan untuk menghancurkan dunia. Di mana ada kegelapan, pasti ada terang. Kegelapan akan membawa kematian, dan terang akan membawa kehidupan. Di mana ada yang baik, akan ada pertentangan. Kekacauan akan berubah menjadi 9, dan kedua kutub akan bergabung. Kegelapan akan memudar, dan fajar akan hidup kembali. Tepat ketika Wang Xian hendak kehilangan kendali, sebuah suara lembut terdengar sekali lagi, menekan emosinya yang keras. Salah satu mata naganya perlahan berubah menjadi cahaya. Haha, cahaya apa? Jika saya menjadi setan, tidak akan ada setan di dunia. Kemanapun saya pergi, tidak akan ada cahaya. Itu hanya akan membawa kegelapan tanpa akhir. Duniaku adalah dunia makhluk hidup lainnya. Saat suara lembut itu jatuh, suara brutal itu terdengar lagi. Tampaknya bersaing dengan suara lembut itu. Di mana kegelapan datang, itu bisa membawa kegelapan, tapi tidak bisa menghancurkan terang. Suara lembut itu menjawab, lampu seperti apa yang kamu inginkan? Apa yang Anda inginkan adalah hidup yang kekal, pembantaian, dan darah. Mengaum-mengaum. Suara brutal itu meraung liar. Kami adalah jiwa dari Raja Naga Cahaya dan Kegelapan.
Keseimbangan antara terang dan gelap dirusak olehmu, Junior. Jantung terang dan gelap telah menyatu ke dalam tubuh Anda. Kegelapan sedang menyerang. Jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan hati terang dan gelap, Anda perlu melakukan 4 hal berikut: menghilangkan gumpalan sisa jiwa kita, menjaga hati asli, menyeimbangkan antara terang dan gelap, dan memadukan terang dan gelap. Ingat ini. Nyah. Suara lembut itu terus berbicara. Namun, suara keras datang langsung ke arahnya. Wang Xian berbaring di sana dengan linglung. Saat dia mendengarkan suara lembut itu, dia memiliki sedikit pemahaman di dalam hatinya. Ternyata hilangnya kendali emosinya adalah penyebab hati terang dan gelap. Bunuh, bunuh, bunuh. Siapapun yang berani tidak mematuhiku, bunuh mereka semua. Hancurkan, hancurkan semua yang tidak enak dipandang. Ayo ciptakan dunia baru milik kita. Suara keras itu terus terngiang di benaknya. Wang Xian berbaring diam di sana dengan ekspresi ganas. Napasnya sedikit tergesa-gesa karena pengaruh kegelapan. Dengan pikiran, patung demi patung muncul di cakar naga. Ketika dia melihat patung Ling Jian hatinya dipenuhi dengan gelombang kekerasan lainnya. Namun, ketika pandangannya tertuju pada patung wanita Guan Suking, Lan Qingyue, dan saudara perempuannya, dia merasakan gelombang ketenangan dan kehangatan di hatinya. Waktu berlalu dengan lambat. Kebohongannya yang satu ini berlangsung sepanjang malam. Suara brutalnya tidak pernah berhenti. Sinar matahari fajar menyinari dan mendarat di tubuh hitam pekat Wang Xian. Mengaum. Pada saat ini, Wang Xian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata hitam pekatnya menjadi sangat jernih. Jika saya menjadi iblis, tidak akan ada iblis di dunia ini. Jika saya memiliki cahaya, maka akan ada cahaya. Suara yang bergema lebih dari 10.000 kilometer mengguncang dunia. Ketika suara Wang Xian terdengar, tubuhnya secara bertahap menyusut dan kembali ke bentuk manusianya. Pada saat ini, matanya sangat ditentukan. Dia berbicara dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Nama saya Wang Xian. Nama saya Wang Xian. Keempat kata itu keluar dari mulutnya dengan tegas. Matanya jernih dan cerah. Wang Xian mengulurkan tangannya dan perlahan menyentuh lokasi jantungnya. Detak jantung yang kuat ditransmisikan. Jantung cahaya dan kegelapan telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam hatinya. Namun, saat ini, area gelap masih menempati 90% hatinya sedangkan cahaya hanya menempati 10%. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi dari 5 elemen. Energi dari 5 elemen menekan kegelapan dan menyeimbangkan kekuatan cahaya. Menurut Raja Naga Cahaya dan Kegelapan, untuk sepenuhnya mengendalikan jantung cahaya dan kegelapan, kita membutuhkan 4 poin. Kita perlu menghilangkan sisa jiwa kita dan mempertahankan hati yang asli. Keseimbangan antara terang dan gelap dan perpaduan antara terang dan gelap. Jiwa yang tersisa dari Raja Naga Cahaya dan Kegelapan telah dihilangkan dan hati aslinya pada dasarnya telah dipertahankan. Berikutnya adalah keseimbangan antara terang dan gelap serta perpaduan antara terang dan gelap. 2 poin terakhir harus dicapai atau kalau tidak. Mata Wang Xian berkedip. Jantung terang dan gelap sudah memasuki tubuhnya. Begitu dia tidak bisa mencapai keseimbangan antara terang dan gelap, kombinasi terang dan gelap akan memicu kegelapan menyelimuti tubuhnya ketika dia mengalami rangsangan. Pada saat itu akan mempengaruhi hati aslinya. Sama seperti sebelumnya, dia hampir kehilangan akal dan membunuh lebih dari 1 juta orang. Untungnya, kota iblis kuno dipenuhi dengan pendosa yang sangat kejam, yang mengurangi tekanan psikologisnya. Jantung cahaya dan kegelapan masih menjadi bom waktu bagi Wang Xian. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan meledakkan orang-orang di sekitarnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan berubah menjadi naga iblis dan menghancurkan semua makhluk hidup. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk menyeimbangkan terang dan gelap. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Kakak Wang Xian, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, suara bersemangat He Yuan datang dari jarak lebih dari 10 kilometer. Sosoknya terbang dengan cepat. Saya baik-baik saja. Wang Xian memandangi dia Yuan dan seluruh klan He. Dia ragu sejenak sebelum berkata, Kakak He Yuan, maafkan aku. Saya harus menyelesaikan masalah fisik saya. Kita akan segera bertemu lagi. Saat dia berbicara, dia berbalik dan terbang langsung ke depan. Kakak Wang Xian. He Yuan sedikit terkejut. Dia membuka mulutnya dan memanggil dengan lembut. Kemudian, dia berhenti. Tuan muda Wang Xian ini seharusnya baik-baik saja sekarang. Namun, dia harus menyelesaikan beberapa masalah. Pemimpin klan He terbang mendekat dan menepuk bahu He Yuan dengan lembut. Aku tahu, ayah. He Yuan menganggukkan kepalanya. Gelombang baru mendorong gelombang baru ke depan. Tetua berambut putih itu menghela nafas sedikit.
Tatapannya menyapu kota iblis kuno yang telah benar-benar rata dengan tanah. Dia dalam keadaan linglung. Hal-hal di sini akan segera mengejutkan seluruh wilayah yang luas. Ayo pergi. Semua orang dari klan He melihat reruntuhan di bawah mereka dan kemudian ke pemuda yang telah pergi. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Beberapa anggota klan He hampir memujanya. Berita yang sangat mengejutkan. Kota iblis kuno diratakan dengan tanah dalam satu malam, 7 raja iblis dimusnahkan, dan 1 juta orang berdosa semuanya terbunuh. Dengarkan pengumuman terbaru dunia, datang dan lihatlah. Kota Kerajaan Cahaya Ilahi adalah ibu kota kerajaan kelas 1, Kerajaan Cahaya Ilahi. Itu adalah kota besar dengan populasi 30 juta. Seluruh kota kekaisaran meliputi area seluas 100 km. Di jalan yang ramai, seorang pemuda melambaikan koran di tangannya sambil berteriak kepada orang-orang di jalan. Apa? Kota iblis kuno telah diratakan dengan tanah. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah eksistensi yang bahkan faksi kelas 1 pun tidak berani memprovokasi. Seharusnya tidak ada yang salah dengan berita dari dunia. Cepat, lihat dan lihat apakah faksi super telah mengambil tindakan. Surga, kota iblis kuno, kota dosa itu, telah dihancurkan. Semua orang di jalan-jalan sekitarnya sedikit terkejut ketika mendengar berita ini. Mereka semua melihat toko-toko di dunia yang harmonis dengan kaget saat mereka berjalan untuk membeli koran yang memuat berita ini. Di satu sisi jalan, seorang pemuda berpakaian putih bersih dengan senyum hangat di wajahnya mengungkapkan senyum tipis ketika mendengar berita ini. Dia memegang tongkat cahaya di tangannya dan berpakaian dengan cara yang suci. Dia tampak seperti seorang pendeta yang unik di kerajaan cahaya ilahi. Beri aku manisan buah. Pemuda itu adalah Wang Xian. Dia berkata kepada seorang lelaki tua yang menjual manisan buah dengan senyum di wajahnya. Baiklah, pendeta tuan muda, 10 batu roh tingkat rendah. Senyum muncul di wajah Pak Tua. Dia memberikan buah manisan kepada Wang Xian dan berkata, simpan kembaliannya. Wang Xian menyerahkan batu roh kelas menengah kepada lelaki tua itu dan terus berjalan ke depan dengan manisan labu di tangannya. Ya Tuhan, orang yang menghancurkan kota iblis kuno bukanlah salah satu dari 3 negara adidaya. Sebaliknya, itu adalah makhluk gelap yang menakutkan. Tidak ada satu orang pun di seluruh kota iblis kuno yang selamat. Semuanya terbunuh. Jika saya menjadi iblis, tidak akan ada iblis di dunia ini. Sungguh pernyataan yang mendominasi. Apakah ini berarti jika saya menjadi iblis, bahkan master iblis di kota iblis kuno tidak dapat dianggap sebagai iblis? Ini terlalu mendominasi. Juga, kalimat di mana aku mengatakan cahaya adalah cahaya, bukankah itu berarti aku memberimu cahaya dan kamu memiliki cahaya? Makhluk macam apa ini? Mengapa begitu sombong? Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dikatakan bahwa 2 kalimat di surat kabar menyebar ke seluruh kota iblis kuno sejauh 10.000 mil, dan semua orang dalam jarak 10.000 mil mendengarnya. Apakah makhluk itu diubah oleh garis keturunan manusia? Mengapa itu berbicara bahasa manusia? Makhluk lain tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu, kan? Sky Demon, Hating World menyebut makhluk itu Sky Demon. Itu satu-satunya iblis langit di dunia. Itu bahkan lebih biadab daripada para pendosa di kota iblis kuno. Setan langit layak mendapatkannya. Apa-apaan? Faksi mana yang berani memprovokasi makhluk mengerikan seperti itu? Mereka bahkan berani menghancurkan kota iblis kuno. Itu lebih dari 1 juta orang. Saya pikir Lord Sky Demon ini terlalu tampan. Tidak ada satupun orang baik di kota iblis kuno. Semuanya layak mati. Bagus sekali. Dukung Lord Sky Demon. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan, mereka mendengar serangkaian suara kaget dari samping. Banyak orang bergegas menuju toko dunia Hating dengan wajah kaget. Bang, maafkan aku, maafkan aku. Tidak apa-apa. Seorang pemuda berjalan menuju toko Hating World dengan wajah penasaran. Dia tidak sengaja menabrak Wang Xian. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tampak tenang saat mendengarkan suara-suara kaget di sekitarnya. Dia memegang tongkat cahaya dan makan manisan hao. Sekali pandang dan orang bisa tahu bahwa dia adalah pemuda yang tidak berbahaya. Tidak ada yang mengira bahwa pemuda seperti itu adalah eksistensi menakutkan yang mengejutkan seluruh wilayah yang luas. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, berita kehancuran kota iblis kuno telah menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Reaksi semua tempat hampir sama dengan orang-orang dari kerajaan cahaya ilahi. Tempat-tempat yang lebih dekat dengan kota setan kuno bahkan lebih intens. Kata Sky Demon telah memasuki mata setiap faksi utama. Bahkan faksi super telah mengklasifikasikan iblis langit sebagai karakter yang berbahaya. Dunia Hating Clan He benar-benar memberi diri mereka nama seperti itu.
Di bawah sinar matahari, Wang Xian menginjak lampu dan menuju ke posisi asosiasi ketenagakerjaan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Injak cahaya dan temukan keseimbangan antara terang dan gelap. Menginjak cahaya, mencari keseimbangan antara terang dan gelap. Sejak Wang Xian meninggalkan kota iblis kuno, dia berjalan tanpa tujuan selama 2 hari. Akhirnya, dia tiba di Divine Light Imperial City dari Divine Light Empire. Kerajaan cahaya ilahi adalah sebuah kerajaan yang terutama mengolah atribut cahaya. Itu dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di seluruh wilayah yang luas. Wang Xian datang ke sini untuk menemukan jalan cahaya. Setelah tinggal di sini selama 7 hari, selain kedamaian, dia tidak mendapatkan banyak hal. Namun, kekuatan cahaya di lokasi jantungnya jelas sedikit meningkat. Meski tidak banyak, masih ada 5%-nya. Wang Xian mengikuti kerumunan dan menuju lokasi asosiasi ketenagakerjaan. Asosiasi ketenagakerjaan di kota Kekaisaran Cahaya Ilahi tidak terletak di pusat kota Kekaisaran. Sebaliknya, letaknya tidak jauh dari 4 gerbang kota di timur, barat, selatan, dan utara. Seorang pendeta diharuskan untuk menuju ke reruntuhan kerajaan ilahi. Dukungan dan perawatan utama diperlukan. Tingkat kultivasi yang dibutuhkan berada di atas tingkat 8 yang luar biasa. Seorang prajurit cahaya diharuskan menuju ke hutan kerajaan ilahi. Tingkat kultivasi yang dibutuhkan adalah di atas tingkat 5 yang luar biasa. Yang tidak wajib datang, segera datang dan daftar. Ketika Wang Xian tiba di asosiasi perekrutan di gerbang utara, suara-suara terdengar. Sebagai asosiasi perekrutan di kota Kekaisaran, seluruh asosiasi itu sangat mewah. Puluhan ribu orang berkumpul di sini. Beberapa dari mereka menerima misi sementara yang lain mencari anggota tim. Seluruh asosiasi sibuk dengan aktivitas. Wang Xian melihat misi yang terdaftar di daftar misi dengan senyum di wajahnya. Ini adalah misi klinik pengobatan suci. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan menemukan misi yang cocok untuknya. Segera, dia berjalan ke meja depan untuk menerima misi. Ambil token misi dan pergi ke klinik pengobatan suci tidak jauh untuk menerima penilaian misi. Anggota staf memberinya token dan berbicara dengannya dengan lemah. Wang Xian mengangguk dan segera keluar. Klinik pengobatan suci persis seperti namanya. Itu adalah sebuah klinik. Klinik itu adalah tempat paling terkenal di kerajaan cahaya ilahi. Tidak ada yang namanya klinik di wilayah Liu Hai. Namun, karena keberadaan reruntuhan kerajaan dewa, kerajaan cahaya ilahi telah melahirkan sebuah klinik. Kerajaan cahaya ilahi terutama berfokus pada atribut cahaya. Atribut cahaya setara dengan atribut kayu dalam hal penyembuhan dan dukungan. Itu sedikit lebih tinggi dari atribut air. Namun, karena keberadaan reruntuhan kerajaan dewa, pusat medis kerajaan cahaya ilahi telah berkembang pesat. Itu juga melahirkan kelas pendukung khusus untuk kerajaan cahaya ilahi. Pendeta yang bersinar. Radiant Priest adalah kelas pendukung murni yang berfokus pada penyembuhan dan penghilangan. Meskipun kemampuan tempur mereka tidak kuat, dukungan dan kemampuan penyembuhan mereka sangat kuat. Mereka sangat populer di reruntuhan kerajaan ilahi. Untuk menyeimbangkan terang dan gelap, pertama-tama seseorang harus menjaga hatinya dan kedua, seseorang harus meredam cahaya. Pekerjaan seorang pendeta cahaya cocok untuk itu. Tidak perlu berkelahi, hanya untuk menenangkan emosi. Wang Xian berjalan menuju klinik pengobatan suci dengan senyum di wajahnya. Tidak jauh dari asosiasi ketenagakerjaan adalah klinik pengobatan suci. Itu bukan klinik yang sangat besar, dan hampir tidak memiliki reputasi baik di kerajaan cahaya ilahi. Halo, saya telah menerima misi dari klinik Anda. Ketika Wang Xian tiba di depan klinik, dia menemukan lebih dari 20 pria muda, wanita, pria parubaya, dan bahkan orang tua berdiri di pintu masuk. Ada beberapa kereta kuda di pintu masuk, dan mereka akan berangkat. Telah seseorang menerima misi lagi. Ini masih seorang pria muda. Kami akan berangkat sekarang. Bisakah Anda segera berangkat dengan AS? Jika itu komisi, saya akan memberi Anda lebih banyak lagi. Seorang wanita tua yang memancarkan cahaya redup menatap Wang Xian dan bertanya langsung padanya. Bukankah kita perlu mengambil penilaian? Wang Xian sedikit terkejut dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu memiliki kekuatan level 5 yang luar biasa? Jika Anda melakukannya, kami akan berangkat begitu kami masuk ke dalam mobil. Kami sangat membutuhkan tenaga kerja sekarang. Wanita tua itu memandang Wang Xian dan ingin memeriksa kekuatannya. Namun, dia tidak bisa merasakannya dan bertanya. Ya, kita bisa berangkat sekarang. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Itu bagus. Ayo, bantu para wanita ini membawakan barang-barang. Wanita tua itu tersenyum dan segera berkata kepadanya.
Wang Xian menganggukkan kepalanya dan segera berjalan. Tampan, bantu aku memasukkan ini ke dalam mobil. Kamu hanya anak laki-laki. Bagaimana Anda menjadi pendeta yang bersinar? Seorang wanita memberinya ramuan spiritual bercahaya yang ditanam di pot dan bertanya. Mengapa seorang pria tidak bisa menjadi pendeta cahaya? Wang Xian tersenyum dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa ada lebih banyak wanita. Di antara mereka, hanya ada beberapa pria parubaya yang memegang pedang panjang. Mereka berdiri di sana dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Mereka tidak bergerak dan tidak datang untuk membantu. Melihat lencana di dada mereka, mereka berasal dari kelompok tentara bayaran. Pria biasanya memilih prajurit cahaya. Ada sangat sedikit pendeta, tapi sepertinya tidak ada. Wanita itu tersenyum padanya. Hanya pria pengecut yang akan memilih pendeta cahaya. Pada saat ini, seorang pria muda dengan tangan bersilang memandang Wang Xian dengan sedikit jijik dan berkata dengan lemah. Li Si, berhenti bicara. Pria parubaya itu memelototinya. Wang Xian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Kami sedang menuju ke klinik pengobatan suci di reruntuhan kerajaan dewa. Perjalanan sejauh 30.000 mil akan memakan waktu 4 hari. Di tengah, kita harus melintasi sudut hutan kerajaan ilahi. Ayo pergi. Pada saat ini, wanita tua itu berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Semua pendeta, masuk ke gerbong pusat. Kami akan mengawal Anda dengan kelompok tentara bayaran yudisial. Kami akan memastikan kedatangan Anda dengan selamat. Seorang lelaki tua berkata dengan percaya diri. Tubuhnya bergerak dan dia mengendarai binatang buas. Ayo pergi, pendeta dan wanita cantik. Beritahu saya jika Anda butuh sesuatu. Pria muda bernama Li Si memandangi para pendeta wanita sambil tersenyum. Oke, tampan. Seorang gadis menyipitkan matanya dan berkata dengan manis. Haha, Li Si tersenyum dan duduk di atas binatang buas dengan dada terangkat. Dia tampan dan tidak terkendali. Wanita tua itu berbicara kepada anggota kelompok tentara bayaran penghakiman. Kemudian, dia memberi isyarat kepada semua pendeta yang bersinar. Wang Xian mengikuti di belakang mereka dan berjalan menuju mobil di tengah. Klinik pengobatan suci tidak terlalu kuat. Orang terkuat di belakangnya hanya berada di level 3 dari ranah sitraf. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli pesawat dan terbang langsung ke sana. Saat memasuki mobil, aroma harum segera tercium. Dia menyapu pandangannya dan melihat bahwa ada total 9 orang di dalamnya. Selain seorang lelaki tua dengan kaki patah, sisanya adalah perempuan. Ada 4 gadis muda, 3 wanita parubaya, dan seorang wanita tua. Halo, anak muda, silakan duduk di sampingku. Pria tua dengan kaki patah itu menepuk kursi di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih paman. Wang Xian mengangguk dan duduk di samping lelaki tua itu. Pria tua itu hanya memiliki 1 kaki dan memegang tongkat cahaya. Ada luka panjang di wajahnya dan dia terlihat sedikit ganas. Siapa namamu, anak muda? Izinkan saya memperkenalkan Anda. Saya adalah pendeta dari klinik cahaya suci dan penanggung jawab klinik Anda. Wanita tua itu bertanya pada Wang Xian sambil tersenyum. Nama saya Wang Xian. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Gerbong dimulai. Menurut pengantar singkat wanita tua itu, Wang Xian memiliki pemahaman yang kasar tentang mereka. Ada 4 siswa perempuan. Di antara mereka, 3 di antaranya adalah pendeta cahaya yang disewa sementara oleh asosiasi perekrutan. Mereka memiliki kekuatan makhluk supernatural tingkat 5. Siswa perempuan lain yang mengenakan seragam toko obat herbal suci milik staf internal toko obat herbal suci. Dia memiliki kekuatan tingkat 7 yang transenden. 3 wanita parubaya dan lelaki tua itu juga staf internal klinik pengobatan suci. Saat mobil meninggalkan kota, Wang Xian mengeluarkan sebuah buku tentang pendeta cahaya dari cincin interspatialnya. Buku-buku ini semua adalah metode kultivasi yang dia beli ketika dia datang ke kota kekaisaran cahaya ilahi. Banyak dari mereka dibeli olehnya dengan harga tinggi. Pendeta yang bersinar adalah profesi yang sangat istimewa, dan itu juga merupakan profesi yang relatif baru. Saat ini, pancaran imam terkuat adalah nenek moyang dari kerajaan cahaya ilahi, yang memiliki basis kultivasi tingkat kekosongan wawasan tingkat 8. Dikatakan bahwa leluhur kerajaan cahaya ilahi memiliki kemampuan penyembuhan yang mengerikan, dan dikatakan bahwa selama dia tidak mati, dia dapat diselamatkan. Namun, pancaran cahaya memiliki kelemahan fatal, dan itu adalah kemampuan tempurnya yang relatif lemah. Mungkin bahkan seorang pendeta yang bersinar di tingkat kedua dari tahap interpretasi kehampaan bukanlah tandingan pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat pertama dari tahap interpretasi kehampaan. Karena kemampuan bertarungnya yang lemah,
sangat sedikit orang kuat yang memilih pekerjaan ini. Namun, seorang imam yang bersinar kuat memiliki peran yang sangat kuat dalam sebuah tim. Kamu seharusnya tidak menjadi murid Akademi Pendeta Cahaya Ilahi, kan? Ada sangat sedikit siswa laki-laki di Akademi Imam. Saya tidak berpikir Anda adalah salah satu dari mereka. Saat Wang Xian membolak-balik buku, suara penasaran seorang siswi datang dari samping. Mata siswi itu sedikit berkedip saat dia melihat ke arah pendeta muda itu. Wang Xian, yang duduk di sana dengan tenang, memberikan perasaan hening. Selain ketampanannya yang luar biasa dan temperamennya yang luar biasa, dia mau tidak mau bertanya. Tidak, Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Apakah kamu bergabung dengan profesi pendeta setengah jalan? Gadis-gadis lain memandang Wang Xian dan menunjukkan senyum tipis. Salah satu gadis menggelengkan kepalanya bahkan lebih. Bergabung dengan profesi pendeta yang bersinar di tengah jalan berarti dia tidak profesional. Selain itu juga berarti dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, mengapa dia bergabung dengan Halfway? Wang Xian mengangguk. Tidak apa-apa jika dia bergabung dengan Midway. Ketika saatnya tiba, kamu bisa mengikuti di belakang Old Hu dan membantunya merawat beberapa orang yang lemah. Ngomong-ngomong, Old Hu bergabung dengan profesi pendeta cahaya di tengah jalan. Sekarang, dia agak terkenal di toko obat suci kita. Wanita tua itu berkata kepada Wang Xian dengan enteng. Kok bisa sama? Old Hu dulunya adalah seorang pejuang yang kuat. Jika dia tidak terkikis oleh kegelapan di reruntuhan kerajaan dewa, dia mungkin telah menjadi seorang Voidwalker sekarang. Seorang gadis berkata kepada lelaki tua berkaki satu itu dengan sikap menjilat. Hehe, semuanya cukup bagus sekarang. Cukup bagus. Pria tua itu tersenyum tipis. Meskipun wajahnya sedikit ganas, dia sangat ramah. Dia memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum, kamu masih muda. Belajarlah lagi. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Mobil kembali tenang. Wang Xian membolak-balik buku di tangannya. Orang-orang lainnya sedang berkultivasi atau menutup mata untuk beristirahat. Ketika gadis itu mengetahui bahwa Wang Xian telah mengalihkan kultivasinya ke pendeta yang bersinar, dia berhenti berbicara dengannya. Ini adalah dunia yang kuat. Tidak ada gunanya bagi seseorang yang tidak mencapai apa-apa. Tidak peduli seberapa tampan dia, itu tidak akan berguna. Wang Xian juga senang berada dalam damai. Satu persatu, kekuatan cahaya ilahi ditanamkan ke dalam tubuhnya. Cahaya suci, penyembuhan, eksorsisme, perisai cahaya, hujan ringan, pemurnian, ucapan ringan, tangan cahaya ilahi, penyembuhan yang kuat, generasi jari. Ada lebih dari 10 jenis kekuatan gaib. Di antaranya, ada banyak teknik yang berhubungan dengan penggunaan energi cahaya. Bisa juga karena hati terang dan gelap. Wang Xian melihat metode kultivasi yang berhubungan dengan kekuatan gaib ini dan dengan cepat memahaminya. Notifikasi sistem terus berdering. Setelah itu, dia mengubah kekuatan gaib ini menjadi berhala Dharma. Prosesnya sangat mulus karena dia langsung memahami 3 idola Dharma dari cahaya suci, penyembuhan, dan pengusiran setan. Mobil dengan cepat terbang di udara dan menuju reruntuhan kerajaan dewa. Reruntuhan kerajaan dewa adalah salah satu area terpenting di wilayah yang luas. Itu juga tempat yang ingin dikendalikan oleh semua faksi. Apa yang disebut reruntuhan kerajaan ilahi adalah domain yang diciptakan oleh ahli alam umur panjang yang kuat. Itu adalah kerajaan ilahi yang diciptakan baginya untuk menjadi dewa. Namun, jelas bahwa ahli yang dulunya tak tertandingi itu belum menembus ke alam yang lebih tinggi. Wan Shu juga dikenal sebagai dewa. Jika seorang dewa ingin menerobos ke Tuhan, mereka harus memiliki kerajaan ilahi mereka sendiri. Daerah itu juga merupakan asal dari reruntuhan kerajaan dewa. Istirahat selama 1 jam dan buat api untuk makan. Setelah berkendara sekitar 1 hari, mobil-mobil di luar berhenti. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran yudisial meneriaki mereka. Pergi dan makan sesuatu. Wanita tua itu berkata kepada mereka dan segera keluar. Beberapa wanita dan gadis segera keluar. Wang Xian keluar dari mobil dan melihat sekeliling ke padang rumput yang tak berujung. Nona cantik, aku punya daging keong yang enak di sini. Apakah kamu ingin memakannya bersama? Pria muda bernama Li Si berkata kepada seorang gadis. Tentu. Gadis itu berjalan dengan gembira dan duduk bersama pemuda itu. Wang Xian mengeluarkan beberapa makanan sederhana dari cincin interspatialnya dan mulai makan. Anak muda, makanlah makanan yang sudah dimasak. Pada saat ini, lelaki tua itu berjalan mendekat dan menyerahkan sepotong daging kepada Wang Xian. Terima kasih, Paman Hu. Wang Xian tersenyum dan mengambilnya tanpa ragu. Apakah kamu ingin anggur? Old Hu sudah sangat tua.
Dia setidaknya berusia 1000 tahun dan memiliki kekuatan interpretasi setengah langkah kosong. Dia memegang termos anggur dan menunjuk ke Wang Xian. Tidak, aku suka teh. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan cangkir teh dari cincin interspatialnya dan menuang secangkir untuk dirinya sendiri. Haha, anak muda, dengan sikapmu, kamu sangat dekat dengan pendeta cahaya. Pendeta juga tidak buruk, setidaknya dia bisa hidup lebih lama. Old Hu berkata sambil tersenyum. Minum teh dan menjadi pendeta cahaya bisa menenangkan orang. Aku tidak suka membunuh. Wang Xian berkata dengan jelas. Kamu tidak suka membunuh. Di dunia ini, semua orang tidak bisa lepas dari pembunuhan. Old Hu menggelengkan kepalanya. Dia menggigit besar daging dan menyesap anggur. Kemudian, dia berbaring di kursi dengan santai. Jika kamu tidak suka membunuh, aku bisa memberitahumu caranya. Anda tidak harus membunuh. Oh, Wang Xian menatap Old Hu dengan rasa ingin tahu. Jalan apa? Bersihkan itu. Haha, bersihkan semua kotoran dan semua kejahatan. Saat Old Hu berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Old Hu. Lalu apa itu jahat? Kejahatan. Tidak ada kejahatan. Katakan padaku, iblis langit itu menghancurkan lebih dari 1 juta nyawa di kota iblis kuno dan 7 raja iblis. Apa menurutmu dia jahat? Di mata sebagian orang, dia adalah iblis langit, keberadaan yang paling menakutkan dan jahat. Namun, di mata sebagian orang, dia menghancurkan lebih dari 1 juta orang berdosa. Dia orang yang baik hati. Pria tua itu perlahan berkata, kalau begitu Paman Hu, apakah menurutmu iblis langit itu orang jahat atau orang baik? Wang Xian mendengar apa yang dikatakan Hu tua dan bertanya sambil berpikir. Untuk bisa menghancurkan jutaan nyawa dalam 1 malam, menurutmu apakah dia orang jahat atau orang baik? Old Hu bertanya sambil tersenyum. Orang jahat. Jawab Wang Xian. Setiap orang memiliki penilaian. Di dunia di mana yang kuat dihormati, baik dan buruk tidak bisa dibedakan. Yang kuat dan yang lemah bisa dibedakan. Membunuh tidak mewakili baik dan buruk seseorang. Old Hu tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Lalu, Paman Hu, apa perbedaan antara kegelapan dan cahaya? Wang Xian terus bertanya pada Old Hu. Apa perbedaan antara kegelapan dan terang? Haha, anak muda, saya, seorang lelaki tua, dapat menjawab pertanyaan Anda. Saya menjadi pendeta yang bersinar di tengah jalan. Apakah Anda tahu atribut apa yang saya kembangkan sebelum menjadi pendeta yang bersinar? Atribut kegelapan. Anda tidak akan percaya, kan? Saya pernah mengembangkan atribut kegelapan dan diserang oleh kegelapan di reruntuhan kerajaan dewa. Saya kehilangan semua kekuatan saya dan selamat. Setelah selamat, saya menjadi orang biasa tanpa kultivasi apapun. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang anak kecil dan tidak bisa mengolah atribut kegelapan. Kemudian, saya berubah menjadi atribut cahaya dan menjadi pendeta yang bersinar. Biarkan aku memberitahu Anda, tidak ada perbedaan antara kegelapan dan terang. Perbedaannya terletak pada pengontrol kegelapan dan cahaya. Old Hu meminum anggurnya dan mengobrol dengannya. Wang Xian mengangguk saat dia tenggelam dalam pikirannya. Mendengarkan kata-kata Paman Hu sangat bermanfaat bagiku. Wang Xian mengangkat cangkir teh di tangannya dan berkata dengan lemah. Haha, kamu menarik. Kamu seperti orang tua di usia yang begitu muda. Harimau itu menepuk pundaknya. Selama periode waktu ini, Wang Xian telah mengalami kesalahpahaman. Hatinya terfokus pada cahaya, dan dia tidak bisa mendapatkan cahaya. Kekuatan dibudidayakan oleh diri sendiri. Apa yang disebut pencerahan instan dan ketuhanan instan adalah kebohongan yang lengkap. Berfokus pada hati seseorang adalah jalur kultivasi yang benar. Wang Xian mengerti di dalam hatinya. Beberapa belenggu di hatinya perlahan terangkat. Ayo pergi. Tidak lama kemudian terdengar suara. Ayo pergi. Old Hu menyimpan barang-barangnya dan masuk ke dalam mobil. Kalian pergi dulu. Aku di luar. Saya tidak mau masuk mobil. Kata gadis yang berdiri di samping Li Si. Wanita tua itu menganggukkan kepalanya dan anggota kelompok lainnya kembali ke mobil. Beberapa wanita jelas lebih akrab dengan beberapa gadis saat mereka berbicara dengan suara rendah. Wang Xian masih membaca buku tentang pendeta cahaya. Meskipun dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hati terang dan gelap, dia bisa menggunakan metode lain untuk menyeimbangkan terang dan gelap. Namun, dia tidak pergi. Perjalanan ke reruntuhan kerajaan Mahadewa tertinggi juga bisa memecahkan masalah keseimbangan terang dan gelap. Selain itu, dia yakin bahwa dia bisa menyeimbangkan cahaya dan kegelapan paling lama dalam 2 bulan. Ini membuatnya dalam suasana hati yang baik.
Ada sudut hutan kerajaan dewa di depan. Setelah menempuh perjalanan sejauh 1000 kilometer, kita akan sampai di hutan kerajaan dewa. Semuanya, perhatikan. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 2 hari, suara kelompok tentara bayaran penghakiman dapat terdengar dari luar. Anak muda, ini pertama kalinya kamu datang ke reruntuhan kerajaan dewa. Reruntuhan kerajaan Mahadewa tertinggi sangat besar. Hutan di sekitar reruntuhan kerajaan dewa bahkan lebih besar dan ada banyak bahaya di dalamnya. Bahkan jika itu hanya sudut hutan kerajaan Tuhan, itu masih sangat berbahaya. Old Hu berkata pada Wang Xian dari samping. Dengan orang-orang dari kelompok tentara bayaran penghakiman, kita akan baik-baik saja. Pemimpin kelompok tentara bayaran penghakiman memiliki kekuatan setengah langkah tahap interpretasi kosong. Seorang siswa perempuan di samping berkata dengan percaya diri, ini juga pertama kalinya saya di sini. Saya ingin keluar dan melihat-lihat. Saat dia berbicara, dia segera keluar untuk mencari seorang pemuda bernama Lisi. Bagus untuk menjadi muda. Anak muda, penampilanmu tidak buruk. Kamu juga bisa haha. Old Hu menggoda Wang Xian. Tampak adalah bagian darinya, tetapi kekuatan juga merupakan bagian darinya. Seorang gadis di dalam mobil berkata dengan lembut. Kamu benar. Kami para pendeta cahaya harus menemukan seseorang yang bisa melindungi kami. Seorang wanita mengangguk setuju. Hei, apa yang kalian bicarakan? Orang tua ini masih mencari istri. Haha. Old Hu mendengar percakapan mereka dan berkata sambil tersenyum. Pendeta tua Hu, kamu sangat kuat. Anda dapat menemukannya bahkan jika Anda mau. Gadis di sebelahnya langsung berkata sambil tersenyum. Wang Xian tersenyum di samping. Ah, hati-hati. Hati-hati. Pada saat ini, teriakan dan seruan datang dari luar. Wanita tua di dalam mobil itu sedikit terkejut. Apa yang telah terjadi? Dia dengan cepat berjalan keluar. Old Hu juga sedikit mengernyit. Kami telah melewati jalan ini lebih dari 10 kali. Biasanya, kami jarang bertemu dengan binatang iblis yang kuat. Ayo keluar. Saat dia berbicara, dia segera keluar juga. Wang Xian dan yang lainnya mengikuti dari belakang. His. Itu iblis parit alami. Itu sebenarnya iblis parit alami. Begitu Wang Xian keluar, dia melihat hutan tak berujung di depannya. Pepohonan di hutan ini tidak berwarna hijau atau cian. Sebaliknya, mereka adalah pohon hitam pekat. Seruan datang dari mulut wanita tua itu. Dia menatap bayangan hitam di pohon-pohon sekitarnya dengan ekspresi yang sangat malu. Bayangan hitam humanoid setinggi 2 meter. Mereka hanya memiliki satu mata, terletak di antara alis mereka. Matanya sangat panjang dan terlihat sangat menakutkan. Ia memiliki lengan yang panjang, cakar yang tajam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi duri yang tajam. Iblis parit surgawi, sekelompok binatang iblis yang kuat di hutan kerajaan ilahi. Lebih dari 10 setan parit surgawi berdiri di atas pohon di depan mereka, menatap mereka dengan mata haus darah. 15 iblis parit alami, kita dalam masalah sekarang. Old Hu memandangi lebih dari 10 setan di depannya, dan pupilnya sedikit berkontraksi. Dia menarik napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin ada lebih dari 10 setan parit alami di sudut ini? Tidak. Gadis-gadis dan wanita di belakangnya menatap mereka dengan ketakutan di wajah mereka. Lebih dari 30 manusia, itu terlalu sedikit. Di tengah, iblis parit memegang mayat di tangannya dan mencabik-cabiknya, membuat suara yang menakutkan. Mulutnya terbelah hingga bagian bawah matanya, dan giginya terkatup rapat. Meneguk, kami bersedia mengambil semuanya. Bisakah kamu melepaskan kami? Pada saat ini, pemimpin kelompok tentara bayaran penghakiman menelan ludah dan berkata kepada 15 setan parit ketakutan. Di antara 15 setan, yang terendah berada di tingkat 9 dari alam supranatural. Setengah dari mereka berada di ranah interpretasi setengah langkah kosong. Di sisi lain, kelompok tentara bayaran penghakiman hanya memiliki 2,5 langkah setan alam interpretasi kosong. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Bersiaplah untuk melarikan diri. Pada saat ini, suara Old Hu terdengar di telinga Wang Xian dan yang lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, saat suara Old Hu memudar, semua anggota kelompok tentara bayaran penghakiman, yang memegang senjata mereka, melarikan diri ke belakang. Tindakan ini membuat wajah Old Hu dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Lari, hidup atau mati terserah takdir. Old Hu meraung dan segera berbalik. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, saat mereka akan melarikan diri, cahaya pedang menebas tepat di depan mereka. Ini untuk menggunakan hidup mereka untuk memberi mereka sedikit waktu.
Sialan, kelompok tentara bayaran penghakiman, ketika kamu menghadapi bahaya, kamu tidak hanya tidak melindungi majikanmu, kamu juga ingin kami mengulur waktu. Di hutan kerajaan ilahi, ketika cahaya pedang langsung mendarat di depan mereka, menghalangi jalan mereka, Hutua dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi marah. Wanita tua itu tidak bisa membantu tetapi dengan keras menegur mereka. Hidup dan mati ada di tangan takdir, jangan salahkan kami. Pemimpin kelompok tentara bayaran penghakiman berkata dengan ekspresi kejam. Mereka tahu bahwa sekali iblis parit surgawi bertemu dengan manusia, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, mereka berpura-pura memohon belas kasihan, mengulur waktu sebelum berbalik dan melarikan diri. Adapun perekrutan, di depan kehidupan mereka, misi itu tidak lagi penting. Hari ini, sudah cukup baik bagi mereka untuk bisa menyelamatkan hidup mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Si, selamatkan aku, selamatkan aku. Saat ini, tubuh seorang gadis yang berdiri di depan sudah membeku. Dia melihat pemuda yang langsung melarikan diri dan melihat iblis parit surgawi yang ganas di depannya. Wajahnya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Manusia licik, melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Tidak bagus, mereka telah mengepung seluruh area. Sudah berakhir, kita benar-benar selesai. Masih ada 10 iblis parit surgawi. Tiba-tiba, ketika wanita tua, Hutua, dan yang lainnya melihat cahaya pedang menghilang dan hendak melarikan diri, ekspresi ketakutan dan putus asa datang dari depan. Mereka buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa anggota kelompok tentara bayaran penghakiman yang akan melarikan diri perlahan mundur ke arah mereka. Iblis parit surgawi sangat cerdas. Bagaimana dia bisa membiarkanmu melarikan diri dengan begitu mudah? Wajah Old Hu pucat saat dia melihat sekeliling. Wajahnya sangat suram sehingga hampir meneteskan darah. Dia menatap wanita tua di sampingnya. Semuanya, datanglah ke sisiku. Wanita tua itu menggerakkan tangannya dan kompas formasi muncul di tangannya. Membunuh mereka. Jangan biarkan mereka bersembunyi di formasi. Iblis parit surgawi melihat kompas formasi muncul di tangan wanita tua itu, dan segera membuka mulutnya yang besar dan meraung. Cepat-cepat, wanita tua itu meraung keras, dan penghalang cahaya menutupi sekeliling mereka. Tunggu kami akan masuk juga, kami akan masuk juga. Dua ahli interpretasi setengah langkah dari kelompok tentara bayaran penghakiman melihat formasi menyala, dan jejak harapan muncul di wajah mereka. Sosok mereka bergerak, dan mereka langsung terbang ke arah ini. Ah! Saat kelompok tentara bayaran penghakiman melarikan diri ke dalam formasi, jeritan sengsara terdengar. Di sekitarnya, sekelompok setan parit surgawi telah menyerang mereka. Anggota yang lebih lemah itu langsung ditangkap dan diubah menjadi makanan. Cepat, kelompok tentara bayaran penghakiman mengungkapkan ekspresi ketakutan, dan mereka dengan putus asa melarikan diri ke dalam formasi. Kalian orang-orang dari kelompok tentara bayaran penghakiman cukup tak tahu malu untuk kembali. Melihat mereka ingin masuk, wajah wanita tua itu sangat suram. Biarkan kami masuk, ada harapan dalam jumlah. Pemimpin kelompok tentara bayaran penghakiman berteriak dengan cemas. Dia sangat cepat, dan saat area hendak ditutup, dia langsung masuk. Ayo cepat. Dia melihat setan di sekelilingnya dan berteriak pada bawahannya. Peng peng peng. Anggota kelompok tentara bayaran penghakiman bergegas masuk satu persatu. Arai baru saja akan ditutup. Zi zi zi. Kekuatan mengerikan mendarat di susunan, mengeluarkan suara korosi. Apakah menurutmu kita tidak bisa menembus susunan interpretasi kekosongan level 1? Kalian semua manusia akan menjadi makanan kami. Suara brutal datang dari luar saat serangan jatuh satu demi satu. Ledakan. Dengan suara keras, riak dan raungan muncul di formasi. Kelompok tentara bayaran penghakiman, aku tidak menyangka kamu begitu tercela. Anda tidak hanya melarikan diri, Anda bahkan ingin kami tetap tinggal. Kalian benar-benar kejam. Seorang wanita melihat kelompok tentara bayaran penghakiman mereka memasuki formasi dan meraung dengan marah. Karena anggota Balai Pengobatan Suci semuanya bersama, formasi susunan langsung menyelimuti mereka. Bahkan gadis di depan juga diselimuti. Sekarang kamu masih ingin tetap berada di dalam formasi susunan kami. Izinkan saya memberitahu Anda, Balai Pengobatan Suci kami tidak akan melepaskan Anda dari masalah ini. Wanita tua itu menoleh dan menatap kelompok tentara bayaran penghakiman dengan ekspresi dingin. Kami hanya membuat keputusan ini di saat putus asa. Anggota kelompok tentara bayaran penghakiman berkata dengan ekspresi agak malu. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Kami bahkan tidak tahu apakah kami akan dapat melarikan diri kali ini.
Pemimpin kelompok tentara bayaran penghakiman melirik wanita tua itu dan yang lainnya dengan ekspresi muram dan melihat sekeliling formasi susunan. Peng peng peng. Formasi arai peringkat pertama interpretasi kosong tidak akan bisa menghentikan kita lama. Hancurkan untukku dan makan mereka. Raungan tabrakan keras datang dari luar, menyebabkan ekspresi mereka terus berubah. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Formasi hanya bisa bertahan paling lama 5 menit. Setelah 5 menit, apa yang harus kita lakukan? Li Si berjalan dengan wajah penuh ketakutan dan berkata dengan ketakutan. Hehe, sekelompok pengecut. Karena mereka dikelilingi oleh iblis parit surga, mereka hanya bisa bertarung karena mereka tidak bisa melarikan diri. Arai hanya bisa bertahan paling lama 3 menit. Old Hu memegang tongkat cahaya di tangannya dan melihat sekeliling tanpa daya. Apa? Hanya 3 menit. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Saya baru saja mengikuti ujian kelulusan, saya tidak ingin mati. Beberapa gadis mendengar kata-kata Old Hu dan berteriak ketakutan. Mata ketiga wanita itu dipenuhi ketakutan. Rasa putus asa perlahan menyebar. Wang Xian berdiri di sana dan dengan dingin melirik anggota kelompok tentara bayaran penghakiman. Dia melihat setan di luar. Anak muda, kamu tidak takut dalam situasi seperti itu. Keberanianmu patut dipuji. Pada saat ini, seruan Old Hu terdengar dari samping. Dia melewati sebotol anggur. Anggur memperkuat keberanian seseorang. Itu hanya beberapa binatang iblis di bawah tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Mereka tidak bisa mati, jadi kenapa kamu takut? Wang Xian berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Old Hu sedikit terpana dengan kata-katanya dan menatapnya dengan heran. Di sekelilingnya, wanita tua dan 3 wanita yang lebih dekat menatap Wang Xian dengan heran. Anak muda, kamu punya solusi. Wanita tua itu memandang Wang Xian dengan ragu dan bertanya dengan antisipasi. Mereka hanya sekelompok hewan. Bunuh saja mereka secara langsung. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Membunuh. Bagaimana saya membunuh mereka? Anda membuatnya terdengar sangat mudah. Li Si menatap Wang Xian dan menggeram dengan ekspresi malu. Tentu saja, kelompok tentara bayaran yudisialmu yang akan membunuh mereka. Bukankah Anda bertanggung jawab atas keselamatan kami? Wang Xian memandang mereka dengan acuh tak acuh. Kamu ibu ker. Retakan. Retakan. Ah, formasinya akan retak. Saat Li Si hendak mengutuk dengan keras, suara retakan formasi terdengar ngeri. Semua orang menoleh dengan ngeri. Retakan muncul di formasi. Anak muda, jika kamu punya ide, katakan saja sekarang. Orang tua seperti saya tidak bisa menerimanya. Jika tidak, itu akan sangat berharga bahkan jika aku mati. Ekspresi Lao Hu sedikit berubah saat dia berkata dengan getir pada Wang Xian. Penerangan cahaya suci, eksorsisme, perisai cahaya. Wang Xian melambaikan tangannya dan tongkat muncul di tangannya. Balok cahaya suci mendarat di tubuh mereka. Cahaya suci bersinar, eksorsisme, perisai cahaya. Suaranya yang tenang bergema di dalam barisan. Segera setelah itu, seluruh ruang diselimuti oleh cahaya. Di atas kepala mereka, sebuah lingkaran cahaya seperti matahari menyinari mereka. Garis-garis cahaya yang seperti kertas jimat melayang di sekitar mereka. Ada juga perisai cahaya yang berputar di sekitar semua orang. Energi cahaya yang kuat mengejutkan mereka semua. Apa? Sungguh energi cahaya yang kuat. Old Hu, yang paling dekat dengan mereka, mau tidak mau berseru kaget. Di sekitar mereka, anggota kelompok tentara bayaran penghakiman memiliki ekspresi terkejut. Mereka melihat cahaya suci yang bersinar di atas kepala mereka dan perisai cahaya di depan mereka. Mereka sangat terkejut. Perisai cahaya padat yang melayang di sekitar mereka merasa setidaknya bisa menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik setengah tahap interpretasi kosong. Kekuatan cahaya yang menakutkan seperti itu mungkin tidak lebih rendah dari buka formasi. Biarkan anggota kelompok tentara bayaran penghakiman membunuh binatang iblis di sekitar kita. Wanita tua itu menelan ludah saat dia merasakan kekuatan cahaya di depannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Wang Xian. Ya, pada saat ini, wanita tua itu menatap Wang Xian dengan sedikit rasa hormat di matanya. Dia dengan cepat menghapus formasi. Membunuh. Bunuh iblis-iblis ini dulu. Pemimpin kelompok tentara bayaran penghakiman memandang Wang Xian dengan perubahan ekspresi. Ketika dia melihat formasi disingkirkan, dia memerintahkan anggotanya dengan keras. Pemimpin, aku takut. Energi cahaya di sekitarmu dapat melindungimu. Pemimpin kelompok tentara bayaran penghakiman segera berteriak keras. Mengaum, membunuh mereka. Sebelum kelompok tentara bayaran penghakiman dapat bergerak,
sekelompok iblis parit surgawi menyerang. Membunuh. Semua orang dari kelompok tentara bayaran penghakiman mengertakkan gigi dan menyerang iblis parit surgawi. Kalian semua, bantu mereka dari belakang. Wanita tua itu langsung berteriak ketika dia melihat ini. Beberapa wanita dan anak perempuan segera menggunakan kemampuan ilahi pendukung cahaya. Sebagai pendeta yang bersinar, meski kekuatan tempurnya lemah, dukungannya sangat kuat. Mengaum, mengaum, makan mereka. Ketika formasi rusak, 25 iblis parit surga menyerang. Masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan transenden peringkat 9. Mereka menyerang anggota kelompok tentara bayaran penghakiman. Aku, anggota kelompok tentara bayaran penghakiman, yang hanya berada di level transenden peringkat 6 atau peringkat 7, merasakan energi gelap menyerbu ke arah mereka. Mereka menelan ludah ketakutan. Mereka melihat perisai cahaya, iluminasi cahaya suci, dan eksorsisme yang mengelilingi tubuh mereka. Mereka mengertakkan gigi dan menyerbu ke arah iblis. Seorang transenden peringkat 7 bertemu dengan setan interpretasi kosong setengah langkah dengan pedangnya. Pada saat tabrakan, dia memejamkan mata ketakutan. Keke, pergilah ke neraka. Ketika iblis melihat bahwa manusia lemah ini berani menyerangnya, matanya menunjukkan ekspresi jijik. Cakarnya yang tajam menebas pedang di tangannya. Namun, ketika cakar iblis parit surga mendarat di pedang panjang yang diterangi oleh cahaya suci dengan mudah menembus cakarnya yang tajam. Suara yang menyakitkan dan sulit dipercaya terdengar. Pria parubaya level 7 transenden membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Pergi ke neraka. Dia segera bereaksi, dan pedang panjang di tangannya yang diselimuti cahaya menebas ke arah iblis parit surga. Kekuatan cahaya yang kuat langsung menembus tubuh iblis parit surgawi. Jeritan yang mengental darah terdengar, dan iblis parit surgawi itu mati. Haha, aku benar-benar membunuhnya, haha. Wajahnya mengungkapkan ekspresi gembira saat ia berteriak keras. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, jeritan sengsara datang dari sekitarnya, membuatnya sedikit terpana. Dia buru-buru melihat ke atas dan menemukan bahwa setiap anggota timnya mengacungkan pedang tajam di tangan mereka, dengan mudah membunuh satu demi satu iblis parit surgawi. Ini terutama terjadi pada pemimpin kelompok dan yang lainnya, yang bahkan telah membunuh 2 hingga 3 iblis parit surga. Ini adalah iblis parit surgawi yang berada di level yang sama dengan pemimpin kelompok. Mengejutkan tak tertandingi. Bermandikan kekuatan cahaya, mereka sebenarnya dapat dengan mudah membunuh binatang iblis yang 2 atau 3 tingkat lebih tinggi dari mereka. Selain itu, bahkan jika mereka terkena, perisai cahaya di depan mereka dapat dengan mudah memblokir serangan setan parit. Bukankah dukungan cahaya ini terlalu menakutkan? Apakah efek dukungan dari seorang pendeta yang bersinar begitu kuat? Ya, tapi hanya pendeta yang sangat kuat yang bisa melakukannya. Lari? Ada pendeta yang kuat di antara mereka, segera lari. Pada saat ini, iblis parit menjerit ketakutan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat ia melarikan diri ke kedalaman hutan. Beberapa iblis parit yang tersisa tidak ragu sama sekali saat mereka melarikan diri ke kejauhan karena ketakutan. Kegelapan menahan cahaya, dan cahaya juga menahan kegelapan. Seorang pendeta yang kuat dan bersinar dapat dengan mudah menahan mereka. Ini, di belakang, wanita tua dan yang lainnya terlihat kaget. Tangan Old Hu gemetar saat dia menatap Wang Xian dan menelan ludah. Haha, mereka mati begitu saja. 20 iblis parit alami dibunuh oleh AS begitu saja. Kami kaya. Terlalu kuat, kami terlalu kuat. Iblis parit surgawi benar-benar lolos. Lisi dan anggota lain dari kelompok tentara bayaran penghakiman berteriak kegirangan di wajah mereka. Mereka melihat mayat-mayat di tanah dengan mata terbakar. Mayat iblis parit surgawi sangat berharga. Pemimpin kelompok tentara bayaran penghakiman melihat mayat satu persatu, tetapi dia terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa mereka dapat membunuh iblis parit surga dengan begitu mudah karena pemuda itu. Kekuatannya, melihat kekuatan cahaya yang menghilang perlahan, tatapan hormat muncul di matanya. Kemarilah dan berterima kasihlah pada pembangkit tenaga listrik itu. Pemimpin kelompok tentara bayaran penghakiman berteriak pelan. Dia memandang Wang Xian dan berjalan perlahan. Orang-orang dari kelompok tentara bayaran penghakiman sedikit terkejut. Setelah itu, mereka memandang Wang Xian dengan kagum. Mereka segera berjalan mendekat. Li Si, kamu baru saja. Bukankah aku sangat kuat barusan? Seorang gadis berlari. Dia ingin bertanya mengapa dia meninggalkannya di sana dan melarikan diri sendirian. Namun,
Li Si mengangkat kepalanya sedikit dan berkata pada gadis itu. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari malapetaka dan kegembiraan membunuh binatang iblis yang kuat. Ini membuat gadis itu tidak bahagia. Kalian semua sangat kuat, tapi aku benci kalian semua. Wang Xian memandangi orang-orang dari kelompok tentara bayaran penghakiman. Ketika dia mendengar suara Li Siwei kepada gadis itu, ekspresi mengejek samar muncul di wajahnya saat dia berkata dengan dingin. Hah? Kata-katanya menyebabkan wajah orang-orang dari kelompok tentara bayaran penghakiman menjadi sedikit kaku. Perlahan, mereka menjadi malu. Hu Tua dan yang lainnya juga memandang Wang Xian dengan takjub dan pada pemuda misterius ini. Tuan muda, kelompok tentara bayaran yudisial kita salah sekarang. Kami salah. Tolong beri kami kesempatan. Pemimpin kelompok tentara bayaran yudisial buru-buru mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan suara rendah. Memberimu kesempatan. Apa aku tidak berpikir jernih? Memberi kalian semua kesempatan. Apa aku tidak berpikir jernih? Wang Xian memandangi lebih dari 20 orang dalam kelompok tentara bayaran penghakiman dan berkata perlahan. Kata-katanya sekali lagi mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tidak berpikir jernih. Pemikiran seperti apa yang tidak berpikir jernih? Tuan, apa yang harus Anda lakukan untuk dapat memaafkan kami? Ekspresi pemimpin kelompok tentara bayaran penghakiman sedikit berubah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbicara dengan hormat sekali lagi. Mereka telah mengalami teror pemuda ini sebelumnya. Dia yakin bahwa pemuda di depannya ini memiliki kekuatan dari tahap kekosongan yang berwawasan luas. Dengan ahli seperti itu, bahkan seorang pendeta yang bersinar akan mampu menghancurkan mereka. Saya menjadi pendeta yang bersinar agar saya tidak membunuh. Wang Xian menatap mereka dan berkata perlahan. Kata-katanya menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah lagi. Old Hu tertegun. Dia memandang Wang Xian dan merasakan perasaan yang akrab. Perasaan ini mirip dengan perasaan yang dia miliki ketika dia mengolah kekuatan kegelapan dan diserang oleh kegelapan di reruntuhan kerajaan dewa sejak lama. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Li Si bertanya dengan lantang dengan ekspresi malu saat mendengar kata-kata Wang Xian. Sucikan kalian semua, bersihkan semua kotoran, bersihkan semua kejahatan. Wang Xian perlahan mengangkat tongkat cahaya di tangannya. Sinar cahaya melesat ke arah mereka secara langsung. Tidak baik, kamu-kamu. Sinar cahaya melesat ke arah semua orang di kelompok tentara bayaran penghakiman, menyebabkan wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri secara instan. Kegembiraan besar karena selamat dari malapetaka diselimuti oleh sinar cahaya yang menyilaukan ini. Namun, ekspresi wajah mereka benar-benar membeku. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Bang, bang, bang. Suara senjata yang jatuh bisa terdengar. Seolah-olah mereka telah menyentuh hati semua orang di sekitar mereka. Wanita tua, 3 wanita, dan 4 gadis memandang dengan bingung. Terutama gadis yang berdiri di samping Li Si. Dia menatap Wang Xian dengan ketakutan. Kenapa kamu membunuh mereka bukankah kamu bilang tidak? Matanya dipenuhi ketakutan saat dia berteriak tanpa sadar. Paman Hu, pemurnian bukanlah pembunuhan, kan? Wang Xian tersenyum dan berkata kepada Old Hu yang berdiri di samping. Ini membuat Hu Tua sedikit terpana. Setelah itu, senyum pahit muncul di wajahnya. Tidak dihitung, tidak dihitung. Pemurnian adalah memurnikan semua kotoran dan kejahatan. Itu tidak membunuh. Dialah yang memberitahu Wang Xian kalimat ini. Dia tidak merasakan apa-apa ketika Wang Xian memurnikan kelompok tentara bayaran penghakiman. Tidak hanya orang-orang ini yang pertama melarikan diri ketika mereka dalam bahaya, mereka bahkan ingin menggunakannya untuk melawan selama beberapa waktu. Untuk orang-orang seperti itu, tidak apa-apa memurnikan mereka. Sekarang, dia sudah memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya mengapa pemuda misterius ini mengatakan kata-kata aneh itu kepadanya. Pembantaian, kegelapan, kejahatan, pemurnian. Tidak ada yang tersisa, dan kamu masih mengatakan bahwa ini bukan pembantaian kamu. Ketika gadis itu mendengar kata-kata konyol Wang Xian, ekspresinya menjadi sedikit canggung. Orang sepertimu benar-benar menyebalkan. Wang Xian menatap gadis itu dan berkata tanpa ekspresi. Apa yang kamu lakukan? Jangan bunuh aku, tidak jangan. Melihat wajah tanpa ekspresi Wang Xian, gadis itu panik. Baru kemudian dia menyadari orang seperti apa yang dia ajak bicara. Dia sedang berbicara dengan orang gila, orang gila. Membunuh tidak disebut membunuh, itu disebut memurnikan. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia merasa jijik dan langsung memurnikan semua orang di kelompok tentara bayaran penghakiman. Sekarang, akankah dia? Ketika dia memikirkan hal ini,
dia benar-benar ketakutan. Tubuhnya lemas saat dia memohon belas kasihan. Kamu sebaiknya pergi. Saya telah menyelamatkan hidup Anda dan Anda masih tidak tahu bagaimana membalas saya. Orang sepertimu tidak berhak mengikuti kami. Old Hu menatap gadis itu dan berkata langsung. Dia memandang Wang Xian dan tidak mengatakan apa-apa. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap wanita tua itu dan yang lainnya. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Baiklah, wanita tua itu menganggukkan kepalanya dengan cepat dan menatap Old Hu. Old Hu mengangguk padanya. Ayo pergi, anak muda. Ayo masuk ke mobil dan biarkan mereka mengantar kita sebentar. Kami akan tiba di sana dalam beberapa jam. Old Hu menepuk bahu Wang Xian dan mereka berdua berjalan mendekat. Wang Xian ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Wanita tua itu menghela nafas lega ketika dia melihat mereka masuk. Ini misi sederhana sebenarnya menarik pemuda yang begitu menakutkan. Namun, untungnya kita memiliki pemuda ini. Kalau tidak, kita pasti sudah mati. Seorang wanita berseru. Sejak awal, mereka merasa pemuda ini memiliki ekspresi yang lembut dan temperamen yang baik. Mereka mengira pemuda ini mungkin lemah. Tapi dalam sekejap mata, dia telah memusnahkan seluruh kelompok tentara bayaran penghakiman. Tidak, dia telah membersihkan mereka. Kata dibersihkan memang cukup cocok digunakan barusan. Kelompok tentara bayaran penghakiman hanyalah sekelompok sampah. Ayo pergi. Pemuda itu menyelamatkan hidup kami. Kita harus tahu bagaimana bersyukur. Mata wanita tua itu berkedip saat dia mengangguk. Saat dia berbicara perlahan, dia pergi ke gerbong dan secara pribadi mengendarainya. Tatapannya menyapu melewati gadis yang masih syok dan segera pergi. Adapun hidup dan matinya, itu akan tergantung pada dirinya sendiri. Itu karena orang lain sudah menyelamatkanmu sekali. Anak muda, apakah kamu diserang oleh jiwa kegelapan? Di dalam gerbong, Hu tua memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Jiwa kegelapan. Wang Xian sedikit terkejut saat melihat Old Hu dengan takjub. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Old Hu. Meskipun ada perbedaan usia yang sangat jauh di antara mereka berdua, mereka selalu bisa mengobrol bersama. Selain itu, juga karena Hu tua dia bisa melepaskan beberapa belenggu. Bukankah begitu? Jiwa kegelapan adalah sekelompok roh jahat di reruntuhan kerajaan dewa. Mereka terbentuk dari atribut kegelapan, melahirkan kecerdasan spiritual. Mereka kejam dan brutal. Begitu mereka diserang oleh jiwa kegelapan, mereka akan kehilangan rasionalitasnya jika tidak bisa menahannya. Di reruntuhan kerajaan Tuhan, ribuan orang kehilangan akal sehatnya dan mati setiap tahun setelah diserang oleh jiwa kegelapan. Kamu terlihat sangat mirip denganku, tapi kamu bisa sedikit menekan dirimu sendiri. Lao Hu terus berbicara dengan Wang Xian. Jiwa kegelapan. Kemudian situasi saya mirip dengan ini. Jika saya berada di bawah rangsangan yang intens atau jika saya membunuh terlalu banyak orang, saya juga akan kehilangan rasionalitas saya. Wang Xian ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Sangat sulit untuk diserang oleh jiwa kegelapan. Saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menjaga pikiran saya. Jika saya cukup kuat, saya mungkin bisa menyingkirkannya. Anak muda, dalam kondisimu saat ini, kamu sudah sangat baik. Tidak buruk menjadi pendeta cahaya. Apakah Anda masih berencana untuk mengikuti kami ke klinik pengobatan suci? Old Hu bertanya pada Wang Xian. Ya, tentu saja. Saya pada dasarnya tidak kehilangan akal sehat saya sekarang. Saya mencari solusi lengkap. Wang Xian berkata dengan ambigu. Meskipun kondisinya saat ini berbeda dari jiwa kegelapan yang disebutkan Hu tua, itu agak mirip. Pergi ke klinik akan membuatnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang atribut kegelapan dan atribut cahaya. Anak muda, jika kamu pergi ke toko obat suci, dengan kekuatan cahayamu yang kuat, kamu pasti bisa menjadi pendeta cahaya yang penting di toko obat suci kita. Ketika saatnya tiba, saya akan memberitahu pemilik tentang masalah Anda. Aku akan berada di sisimu untuk membantumu di masa depan. Meskipun saya tidak kuat, saya telah mengalami pasang surut kehidupan dan mengetahui banyak hal. Anak muda, jika Anda memiliki sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Mungkin saya bisa memberi Anda beberapa saran. Old Hu adalah orang yang sangat berpikiran terbuka. Meskipun Wang Xian sangat kuat, sikapnya tidak berubah. Ini membuat Wang Xian sangat nyaman. Datang ke tempat asing ini, dia juga bisa belajar banyak dari Old Hu. Aku akan memberitahu Tang Mei tentangmu. Anda tinggal di sini sekarang. Old Hu menepuk pundaknya dan berjalan keluar sambil tersenyum. Wang Xian duduk di dalam mobil dan melihat lokasi hatinya. Sekitar 80% hatinya gelap gulita sedangkan 20% sisanya cerah.
Saya masih perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cahaya. Saya perlu menguasai dan menggunakan lebih banyak kekuatan cahaya. Wang Xian berpikir sendiri. Ketika dia menjadi naga iblis, pemahamannya tentang kegelapan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, hanya dengan meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan cahayanya dia dapat mencapai keseimbangan. Anak muda, kita telah tiba di reruntuhan kerajaan Tuhan. Apakah Anda ingin keluar dan melihat-lihat? Tidak lama kemudian, suara Oudhu terdengar dari luar. Baiklah, Wang Xian segera mengangguk dan pergi keluar. Dia melihat sekeliling. Ini, ketika Wang Xian berjalan keluar dan melihat ke depan, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Itu adalah ruang kosong yang sangat besar dengan tanah yang diaspal dengan lempengan batu hitam pekat. Aura kehancuran menyerbu. Dia melihat sekeliling dan melihat berbagai bangunan. Itu mirip dengan kuburan manusia dan iblis. Tidak ada kota di sini dan semuanya dibangun secara terpisah. Yang mengejutkannya adalah bangunan hitam besar yang jaraknya puluhan kilometer. Bangunan itu tampak seperti altar. Ada tubuh besar di atasnya. Tubuhnya terbuat dari batu hitam, dan sepertinya sedang melihat ke bawah ke seluruh dunia. Orang itu pernah menjadi pemilik reruntuhan kerajaan dewa. Generasi selanjutnya memanggilnya Demigod Haiming. Demigod Haiming adalah sosok perkasa yang menakutkan di zaman kuno. Dia mengendalikan seluruh hutan kerajaan ilahi dan kekuatannya adalah langit dan bumi. Legenda mengatakan bahwa pada saat itu, dia bahkan tidak takut dengan ras naga. Namun, Demigod Dark Abyss telah meninggal dalam perjalanannya untuk menjadi dewa. Dia telah meninggalkan reruntuhan negara dewa ini, ruang yang sangat besar. Lokasi mereka mirip dengan area di depan istana. Daerah ini panjangnya 500 km. Dalam 500 km ini, itu telah menjadi tempat berkumpulnya area yang luas. 3 negara adikuasa dan 8 pasukan kelas 1 semuanya berkumpul di sini. Semuanya ada di sini untuk mendapatkan harta dewa reruntuhan negara. Saat itu, Demigod Haiming telah mengumpulkan sumber daya yang sangat banyak untuk menerobos menjadi dewa. Sumber daya ini dapat dengan mudah digunakan untuk membangun dinasti. Beberapa bahkan mengatakan bahwa jika seseorang dapat memperoleh semua harta di reruntuhan negara dewa, mereka dapat membangun sebuah kerajaan. Selama puluhan ribu tahun terakhir, banyak sekali ahli yang datang ke tempat ini. Bahkan ada ahli kerajaan umur panjang kerajaan yang ingin masuk, tapi dia tidak pernah keluar. Namun, bahkan di perbatasan, ada sumber daya yang mengerikan. Setiap hari, jutaan orang akan memasuki reruntuhan negara dewa. Sayangnya, puluhan ribu tahun telah berlalu, dan 20% dari tabir reruntuhan negara dewa belum diangkat. Karena jurang gelap setengah dewa adalah atribut kegelapan, seluruh reruntuhan negara dewa dipenuhi dengan makhluk kegelapan. Bahkan ada makhluk aneh seperti jiwa gelap. Beberapa orang mengatakan bahwa itu terbentuk dari sisa pikiran Demigod Dark Abyss setelah dia meninggal. Karena reruntuhan kerajaan ilahi, lahirlah profesi pendeta cahaya. Ada banyak orang di sekitar, dan itu seperti kota besar yang kacau. Semakin dalam mereka pergi, semakin mewah jadinya, dan semakin teratur rencananya. Seluruh ruang tampaknya dilarang terbang. Setiap orang harus berjalan di tanah. Di antara orang-orang yang lewat, Wang Xian tidak melihat siapapun di bawah level 5 atau level 7 atau 8 transendensi. Itu sangat umum di sini. Itu mengumpulkan kekuatan dan elit yang kuat dari seluruh wilayah yang luas. Orang bisa membayangkan berapa banyak orang kuat yang ada. Setelah melaju selama 3 jam, kereta perlahan berhenti di depan sebuah toko. Asosiasi perekrutan terletak beberapa ribu meter dari toko. Ini dianggap sebagai lokasi sentral. Ini adalah toko dengan ketinggian 10 lantai. Kata-kata klinik pengobatan suci tertulis di sana. Di pintu masuk, ada 2 wanita cantik berpakaian putih bersih menunggu mereka. Seluruh klinik menempati area seluas sekitar 1000 meter. Tuan Muda Wang, ini adalah klinik pengobatan suci kami. Jika Anda benar-benar ingin menjadi pendeta cahaya, saya akan membawa Anda ke atas untuk bertemu Tuan kami. Wanita tua itu berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian dengan hormat. Jika tidak ada yang salah, saya akan tinggal di klinik pengobatan suci untuk jangka waktu tertentu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Baiklah, ikuti aku. Wanita tua itu menganggukkan kepalanya dan segera membawanya masuk. Wang Xian, Lao Hu, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Adapun beberapa gadis di belakang, mereka jelas tidak memiliki perlakuan yang sama dengan Wang Xian. Kepala Tang. Mereka bertiga masuk. Kedua wanita cantik di depan pintu itu langsung menyapanya dengan hormat. Ada 6 pendeta yang bersinar di tingkat kekosongan yang berwawasan luas di klinik pengobatan suci kami.
Setiap pendeta yang bersinar di tingkat kekosongan wawasan menempati lantai untuk menjamu para tamu di tingkat kekosongan wawasan. Saya adalah salah satu manajer utama di bawah level kekosongan yang berwawasan luas. Pendapatan utama klinik kami berasal dari klinik ini. Wanita tua itu berkata kepada Wang Xian saat dia menuntunnya menaiki tangga. Begitu mereka memasuki pusat medis, energi cahaya yang kuat disalurkan. Energi lembut membuat orang merasa segar seolah-olah mereka mandi di musim semi. Ada orang terluka memasuki kamar satu per satu. Ada sejumlah besar makhluk gelap di reruntuhan kerajaan Tuhan dan hutan kerajaan Tuhan. Mereka semua sangat aneh dan memiliki metode perawatan yang berbeda untuk semua jenis cedera. Klinik pengobatan suci kami terletak di reruntuhan kerajaan Tuhan. Itu bisa dianggap sedikit terkenal. Hanya ada 5 yang lebih terkenal dari kita. Wanita tua itu memperkenalkan Wang Xian dan berjalan menaiki tangga. Semakin tinggi mereka pergi, semakin sedikit pasien yang ada. Mereka pergi jauh-jauh ke lantai paling atas. Lantai paling atas memiliki luas 1000 meter dan sangat mewah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Racun korosi tulang Kapten Yungu terlalu dalam. Saya tidak bisa menghadapinya. Kapten Yungu bisa pergi ke klinik cahaya suci untuk mencari pengobatan dari pendeta yang lebih kuat. Mereka baru saja mencapai lantai atas ketika mereka melihat seorang lelaki tua berpakaian putih dengan tongkat di tangannya berbicara kepada seorang lelaki parubaya. Di belakang pria parubaya itu ada 5 atau 6 pria parubaya yang memancarkan aura berdarah. Perutku telah terkena energi gelap bunga iblis korosi tulang. Jika saya tidak menghadapinya, kekuatan saya akan terpengaruh hingga 50%. Karena pendeta Tang Yi tidak bisa menghadapinya, saya hanya bisa pergi ke aula medis lain untuk melihatnya. Pria parubaya itu berterbuka dada. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mengenakan pakaiannya. Bunga iblis yang mengikis tulang, racun yang mengikis tulang. Wang Xian mengikuti di belakangnya. Matanya berbinar saat dia melihat perut pria parubaya itu. 1520.